maaf nih Pak, kita dapat informasi foto ini dari temennya Vika. Waktu Bapak lagi satu mobil sama Vika. Boleh saya lihat, Mas? Ini satu mobil sama Vika, Ibu. Dia bukain pintu Bapak ini. Ya, ini sekarang kita akan menuju klien kita. Klien kita kali ini namanya Ibu Lina. Ya, Ibu Lina ini pengen mencari anaknya yang udah lama menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Ya, jadi anaknya ini agak sedikit miskomunikasi, baik itu sama Ibu Lina ataupun sama suaminya Ibu Lina. Seorang ibu yang pengen mencari anaknya. Bayangin udah 4 bulan, anaknya menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Perempuan lagi. Lina saat ini lagi jualan, kita janjian di tempat jualannya. Depan. Ya, di dekat rumahnya dan itu Ibu Lina deh kayaknya. Ibu Lina ada gini, pakai kursi roda. Iya bener ya? Iya, pakai kursi roda. Yaudah kita ke tempat langsung Bu Lina ya. Kamu Bu Lina ya. Mereka minta tolong sama kita untuk mencari di mana keberadaan anaknya yang namanya Vika. Bu Lina. Halo, Ibu. Assalamualaikum Bu. Iya. Ini lagi jualan ya? Ibu Lina ini 3 tahun yang lalu mengalami kecelakaan. Sehingga kakinya patah dan dia tidak bisa berjalan seperti normal. Ya. Makasih udah mau bantu saya. Sama-sama Ibu. Ya, ini Ibu mau ngobrol di mana nih? Atau sambil jalan aja? Kita ke rumah aja. Oh, ke rumah aja ya? Mari, Ibu. Ya, yuk. Bisa nggak, Bang? Kita antar Ibu Lina menuju ke rumahnya. Rumahnya melewati perkampungan yang sangat sederhana sekali. Begitu sampai rumahnya, Feli ketok pintunya dan kemudian buka pintu rumahnya. Oh ya. Bapak! Astagfirullahaladzim, Bapak! Ada perempuan di situ. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kok ada perempuan, Bapak? Ada perempuan itu! Siapa itu? Mau kemana itu? Mau kemana? Apa? Bapak siapa? Urusannya siapa? Siapa? Urusan dengan siapa? Anda dengan siapa? Siapa perempuan itu? Hah? Siapapun dia, urusan saya. Ibu yang kamu leceh, jangan kamu di belakang. Gue berusaha ngejar perempuan yang tadi di dalam rumahnya. Karena gue pengen tanya sebenarnya masalah apa ini. Tapi perempuannya kabur lewat pintu belakang. Apa yang Bapak lakuin, Pak? Ini juga dibuka sih. Maaf, saya lagi cari Bu. Terus itu cewek siapa? Teman Bu. Masa teman-teman? Teman Lagi Bu. ngapain? Teman lagi bicarain kerjaan Bu. Kakak, Bapak bohong, lihat penampilan Bapak kayak Ada gini. siapa? Saya dari ATP, saya mau bantu di sini buat cari anak Bukan Bapak. urusan saya, ini urusan keluarga saya. Mau kemana ya? Mau kemana? Ayo, ikut. Ayo, Bapak harus tanggung jawab. Bapak sadar dong, Pak. Anak itu lebih dari apapun. Masa Bapak biarin aja anaknya hilang sih? Ini teman saya. Nggak mungkin teman Bapak berdua, anak saya lihat sendiri tidur-tiduran berdua di sini. Hah? Dipaksa kok di rumahnya laki-laki itu apaan? Nggak ada dipaksa namanya itu. Iya, saya lihat sendiri. Mana Chandra nggak pakai baju, Pak? Gue tangkap dia di situ, gue temuin sama Pak Joni, suaminya Ibu Lina. Gue temuin sama orang-orang semuanya di situ dan ternyata masyarakat semuanya datang. Astagfirullahaladzim. Ini Pak, ayo tanggung jawab Pak. Pas kita tanya
ternyata perempuan itu udah punya suami. Dan suaminya sama masyarakat marah di situ. Biar diklarifikasi dulu, Pak. Biar diklarifikasi dulu, Pak. Iya, Pak, sabar dulu, Pak. Sabar. Pak, sini, Pak. Bapak tanggung jawab sini. Bapak tanggung jawab sini. Ada apa ini kalian berdua? Kayak gini saya kerja banting tulang buat suami saya, tapi kenapa suami saya kayak gitu sama saya, Mbak? Di situ Ibu Lina nangis. Dia kecewa melihat suaminya seperti itu. Dia nggak percaya ternyata suaminya seperti itu. Ya, Ibu mau di dalam aja, Ibu. Ini warga banyak ngumpul di sini. Mau di dalam aja, Ibu. Iya. Sambil nangis dia cerita anaknya semata wayang yang namanya Vika menghilang 4 bulan yang lalu. Sempat ribut sama suami saya, Mas. Ya, tapi saya lereng nggak bisa. Akhirnya dia nekat, dia pergi meninggalkan rumah. Saya sedih waktu itu. Saya malu dengan Mas Mandala, Mbak Peli dan teman-teman semua, Mas. Iya. Sabar, Ibu, ya. Ini Allah bukakan semuanya. Allah kasih tahu semua kebenarannya. Dia ngenetin saya. Dia selingkuh di belakang saya. Dia selama ini selingkuh, Bu. Iya, Mbak. Enggak. Ya, sebelumnya anak Ibu kerja atau bagaimana, Ibu? Anak saya udah putus sekolah, Mas. Cuman bantuin saya aja di rumah. Bantuin kerja cari uang juga. Iya, cuman semenjak berdengar sama suami saya, dia pergi, Mas. Astagfirullahaladzim. Ibu udah cari kemana aja, Ibu? Saya cuma hanya bisa cari semampu saya aja, Mas. Di sini. Nah, terus kira-kira Ibu udah cari kemana saja? Ke temannya udah belum? Dia bilang udah. Ke tempat tongkrongannya udah belum? Dia bilang udah. Ya, Ibu udah cari ke tempat teman-temannya, tempat tongkrongannya, ke rumah saudara-saudara nggak ada semuanya. Iya, Mas. Ya, terus ini kita mau coba cari kemana? Ada sih, Mas, satu tuh mantannya pacar anak saya. Vika ini punya pacar namanya Kinoy. Di daerah Kalideres, Mas, rumahnya, Mas. Saya dari dulu pernah pengen ke sana. Saya nggak bisa ke sana karena dengan keterbatasan saya. Jadinya kalau sekitar sini saya udah cari tahu. Dan mungkin tinggal satu-satunya itu si Kinoy itu, barangkali dia tahu. Ya udah, nanti biar tim kita cek dulu, Ibu, alamat rumahnya. Bener nggak ada alamat itu? Iya, Nanti Mas. kalau emang ada kita baru ke sana, Ibu, ya. Ibu ya. Iya. Nah, akhirnya tim memutuskan untuk melanjutkan pencariannya besok. Karena pas hari itu Ibu Lina masih syok banget. Saya mau istirahat aja dulu, Mas. Saya udah lemes banget. Ya, mungkin nanti besok lagi dilanjutkan. Ya. Ya, ini kita hari ini break dulu pencarian. Ya, besok baru kita lanjutin lagi. Ibu, ya kita pamit, Bu, ya. Permisi dulu, Ibu, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari kemudian Ibu Lina ngubungin kita. Katanya dia pengen mencari anaknya. Dia pengen melanjutkan pencariannya. Dan janjian di tempat jualannya yang biasa tempat dia mangkal. Nah, pas kita sampai di tempat jualan Ibu Lina. Iya, Pak, ya. Pak, mau kemana, Pak? Kenapa, Pak? Hah, mau diusir? Sama siapa diusirnya? Siapa yang ngusir? Hah? Loh. Di situ kita ngelihat ada
keamanan seperti satpam begitu yang ngusir-ngusir orang-orang yang jualan di situ. Hah? Kenapa harus diusir, Pak? Bapak kenapa diusir? Ya, Pak, pelan-pelan dulu, Pak. Kasihan itu, Pak. Pak, kasihan, Pak. Ini kenapa diusir? Pak, ibunya kan kasihan, Pak. Pak, ya udah, Pak. Bapak lihat dong kondisinya, Pak. Sabar. Ya, pelan-pelan, Pak. Jangan kayak gitu, Pak. Kasihan ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, sebentar, Pak. Ya. Ibu kenapa sih Pak diusir? Bukannya ibunya biasa jualan di sini ya Pak? Tempat ini mau parkir lagi nih. Tapi kan kasihan, Pak. Bukan Ini pasti kasihan cari Pak. uang juga, Dia Pak. biasanya jualan di sini loh Pak. Nggak apa-apa sih, teman ini ada yang hajatan nih, jadi lebih Oh. sementara. Oh, ya udah. Ibu, Ya, nggak Pak. apa-apa Ibu ya. Kita cari tempat lain Satu Ibu semua ya. ini mainannya, Jualannya, Feli, ya Allah. Di situ kita berpikir positif saja. Daripada nanti cari ribut sama pihak keamanan, akhirnya kita berpikir positif saja. Ibu ini nggak apa-apa lagi kerja mau pencarian ini? Iya, nggak apa-apa Mas, saya pengen cari anak saya Mas. Nggak apa-apa ya? Iya. Yaudah, ini kita mau nyari kemana? Nah, Ibu Lina tetap pengen ketemu sama anaknya. Dia bilang dia pengen melanjutkan tempat mantan pacar anaknya yang namanya Kino. Cuma jam sekarang ini, ya jam siang ini, biasanya Kino ini ada di tempat usahanya, Mas. Kalau siang-siang kayak gini, kayaknya dia kerja di toko bunga. Oh nggak jadi Di kita Kalideres samperin ya? rumahnya Ibu? Di Rawabelong Mas. Hah? Di Rawabelong. Belum. Iya, dia jualan di toko Oh yang di bunga. Kalideres kemarin Ibu bilang itu Itu rumahnya. rumahnya, iya. Oh cuma kalau siang dia jualan toko bunga. Iya. Oh. Jadi kita coba ke sana, Ibu ya. Udah. Yuk. Ya, Ibu, ayo Ibu. Di mana Ibu bunga yang seberang ya? Iya, di sini. Oh. Begitu sampai di daerah Rawabelong, tempat jualan bunga, kita tanya di sana, kenal nggak namanya Kinoy? Mas, Kinoy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, Mas Kino ya? Iya, betul. Ini Mas Kino, ini kita mau nanya, Mas Kino ini pernah pacaran sama Pika. Vika kan? Saya udah nggak pernah ketemu lagi mas, saya udah lost contact sama dia. Begitu dimintain tolong masalah Vika, bukannya nggak mau bantuin di sini, tapi Jangan ngomongin pernikahannya mas, di sini mas ya, mas. kenapa emang? Soalnya ada istri saya. Kamu bohong ya sama aku ya, Mas? Enggak. Terus selama ini kamu masih selingkuh sama Pika ya? Enggak, bener, aku udah lost contact itu udah lama banget, beneran. Siapa aku nggak bohong. Jahat kamu ya, Mas? Kamu selingkuh sama Pika ya? Kamu juga sama aku. Aku nggak pernah selingkuh lagi sama Pika, satu kali pun saya nggak pernah. Beneran, itu udah lost contact, dan itu udah lama lagi aku udah lost contact, dan nggak ada lagi kontak sama aku, dan itu cuma sampai waktu aku udah nggak pernah. Mbak, sabar dulu Mbak. Jadi gini, ini kitanya bukannya pengen bahas sama Mas ribut, enggak. Kita ini tadi datang ke sini cuma mau nanya baik-baik, Mbak. Kenal Vika enggak? Vikanya sekarang ada di mana? Karena ibunya ini nyariin, Mbak. Ini ibunya Vika udah nggak pulang 3-4 bulan ini. Ya mungkin dulu kan Mas siapa? Kino, Mas Kino ini kan pernah pacaran, Mbak. Dulu, tapi nggak tahu sekarang. Lama ya, udah lama. Iya, kita mulai hubungan lagi. Percaya lagi sama kamu ya. Ibu, emang saya akuin, saya dulu pernah ketemu sama Vika. Dia itu sering banget itu nongkrong di futsal itu sama temen-temen cowoknya. Dan itu tuh dia pun juga sama cowoknya nemplok sana nemplok sini, makanya itu saya Nggak mungkin putus anak sama kayak dia gitu. ibu, beneran. Saya pun juga nggak tahu sekarang lagi di mana dia. Oke, emang saya
akuin, dulu terakhir saya ketemu sama dia, dia nongkrong sama teman-temannya, teman-teman laki, dan itu dan terakhir kalinya aku ketemu sama dia. Habis itu Di jam daerah 11 mana? baru Daerah mana, Mas? Di mana, Mas? Kasih tahu daerah mana? Nongkrongnya di mana? ketemu. Pancoran sana. Di Pancoran. Iya. Namanya itu Champion Futsal. Sama istrinya diusir, dan di situ Kinoy pun berusaha untuk ngusir kita. Ibu ini debu penyempit ya. Iya, udah. Iya. Sampai di tempat futsal, ramai banget di situ suasananya. Kita coba tanya orang-orang di sana deh. Kita tanya sama satu orang, dua orang yang ada di sana, dan ternyata... Sorry, ada yang kenal Vika nggak ya? Namanya Vika ya? Iya. Nih. Lah, Vika ini? Iya. Hah? Nakal ini mah. Hah? Nakal. Coba yang ini kenal nggak? Itu bukannya udah mau Vika? Om Dirga. Coba. Yang ini Om Mbak, yang ini nih. Sorry. Dia mah dulu pernah sama Vika. Jangan sembarangan dong, itu anak saya. Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya lebih tahu anak saya. Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Sedih Bu Lina di situ. Dia di situ berusaha belain anaknya. Dia bilang sama anak-anak muda itu nggak mungkin anak saya begitu. Anak saya itu orang baik, Mbak. Nggak mungkin Mas anak saya seperti itu. Jangan jelek-jelekin anak saya dong. Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Nggak mungkin. Kenapa Vikanya kenapa? Iya, itu nakal banget sih. Coba. Mas, nggak mungkin. Nakal Mas, banget. kayak gitu. Maksudnya nakalnya kenapa ini? Ya gitu lah, semua udah pada tahu ya. Kayak giliran gitu nih antara mereka. Setahu saya sih kalau teman-teman sih pada bilangnya ya dia sama om yang Jaga bos dong bemper mulutnya, itu. nggak mungkin. Akhirnya di situ salah satu dari mereka nyeletuk. Terakhir Vika ini pacaran sama Om. Om. Salah mungkin kalian. Pacaran salah, maksudnya? Salah mungkin. Dia kerja kali di Mungkin sana. salah orang sama mungkin, bukan anak saya. Enggak, itu benar info. Saya yakin itu dia. Pacaran sama Om. Nggak bisa bener anak saya kayak gitu. Namanya Om Dirga. Waduh. Tapi nggak salah orang kan ini? Enggak ya? Di mana itu? Om Dirga di mana itu? Daerah apa gading kan ya? Iya, apa gading. Jalan berapa puluh raya tuh. Terakhir dia pacaran sama Om. Sering diantar jemput kok sama Om namanya Om Dirga. Kalau nggak percaya tanya aja sana. Dia punya usaha bengkel dan juga punya usaha bemper mobil di daerah Kelapa Gading. Terakhir di sana ya? Om Dirga ini, Om Dirganya atau Vikanya? Kerja kali dia di sana. Kerja. Emang hubungan. Deket banget lah. Sebentar. Kayak tinggal bareng. Ya udah ya, makasih ya. Kita coba cek ke sana ya. Thank you ya. Iya Ibu, ini informasinya sangat nggak enak banget ini buat Ibu. Ya. Mungkin salah kali Mas anak-anak itu Mas. Iya, tapi kita berkali-kali tanya fotonya, ternyata benar Ibu. Makanya kita juga bingung. Coba cari tahu Mbak Ayu Mbak, anak saya Mbak. Iya. Iya, ini kita akan coba cari ke daerah. Tahu Ibu ya. Kita akan coba cari ke daerah Kelapa Gading, Ibu. Iya. Ya tadi dengan sama Om Dirga itu ya. Mudah-mudahan nggak ada hubungan ya. Doang sih Ibu di sana Ibu ya. Iya. Ayo Bu. Informasi terakhir adalah bengkel. Ya, bemper mobil katanya milik punyanya Om Dirga. Om Dirga ini katanya sering antar jemput Vika. Nah, kalau sering antar jemput, berarti ini ada hubungan tertentu ini pasti mereka. Nah, kita harus telusuri kebenarannya. Begitu sampai tempat bengkel, yuk kita tanya-tanya dulu Ibu sini ya. Permisi. Pak, permisi Pak.
Pak, misi Pak. Lupa nanya Pak, ini bengkelnya Om Dirga Pak? Saya mau tanya Om Dirganya ada nggak? Om Dirganya lagi hajatan nih natin di Tanjung Priok. Oh, nggak Tanjung Priok. Pak, boleh ngobrol sebentar nggak? Gini nggak enak ngomongnya nih. Ya Pak, sorry ini bengkelnya Om Dirga, berarti benar? Iya benar. Om Dirganya ada? Lagi hajatan di Tanjung Priok ninatin anaknya. Hajatan nyatain anaknya? Oh gitu. Ini ada kegiatan lagi menerima hotel. Oh ini lagi libur ini bengkelnya? Hajatan? Iya di rumahnya Mas. Lagi nyunatin anaknya. Coba aja ke sana. Di mana sih Pak di ininya? Tanjung Priok. Tanjung Prioknya di mana? Jaru Laut. Pak kenal sama Vika nggak Pak? Bapak pernah lihat nggak? Dia Vika, pernah datang ke sini. Ada fotonya di depan. Yang ini nih Pak, namanya Vika. Oh, kita Iya. nggak kenal sih. Pernah lihat datang ke sini? Nggak. Nah, banyak yang kesini tapi nggak kayak ini orangnya iya lain. Katanya ini kenal sama Om Dirga. Iya, malah katanya ada hubungan. Mungkin tamunya di rumahnya kali. Nggak boleh sama sekali ya? Ya udah Pak kalau itu. Makasih Pak ya alamatnya jadi di Tanjung Priok di dekat jalur apa? Laut ya? Alur laut ya? Makasih Pak. Makasih Pak. Yuk dikasih alamatnya kita langsung menuju ke sana. Sampai di tempatnya Om Dirga, suasana rame di situ. Akhirnya kita inisiatif ya sudah, kita coba aja masuk ke dalam. Nanti biar gua ngomong berdua sama Om Dirga. Iya Ibu. Iya Ibu kita mau ketemu sama Om Dirga. Katanya Om Dirga yang lagi hajatan ini. Oh iya. Iya. Kenal. Sebenarnya sih nggak begitu kenal, cuman ini mau sekalian silaturahmi aja. Iya. Bapak nggak bilang ya kalau Mas Mandalanya diundang. Ya. Ibu ini apanya Pak Om Dirga? Saya soal istrinya. Ini istrinya Om Dirga. Kalau gue bilang terus terang sama dia, di acara suasana seperti ini, pasti kacau balau ini pasti. Oh istrinya Om Dirga? Iya. Om Dirga. Iya, bisa ketemu sama Om Dirganya aja Ibu. Oh gitu Bu. Iya, betul. Iya, iya. Oke. Begitu ketemu sama Om Dirga, langsung di situ gue coba pelan-pelan ngomong sama Om Dirga. Oh iya. Oh ini Om Dirga. Apa ini Om Dirga ini? Ya, saya Ya Om Dirga, ini bisa ngobrol sebentar Om? Sebentar kita ngobrol dekat sini bisa nggak? Ibu sebentar Ibu ya. Iya. Sebentar ya Mas, sebentar. Ya. Ya, ini Om, ini maaf ngobrol sebentar Om. Kita datang ke sini sebenarnya mau tanya aja Om, tanpa mengganggu acara ini. Om Dirga kenal sama Vika? Vika sama Vika. Gue ngomongnya pelan-pelan sama dia. Oh minta maaf, saya mau tanya Om kenal sama Vika nggak? Dia bilang awalnya enggak. Vika Om, Vika yang umurnya masih 20 tahun. Om kenal kan? Enggak kenal. Kayak gini Pak. Hah? Enggak. Jelas. Enggak apa-apa ini cuma tanya. Sebentar kan nggak apa-apa. Ditanyain dulu sebentar. Masalahnya kan banyak orang. Om kenal sama Vika? Iya, anak lagi hajatan kayak gini Mas. Soalnya kita ada fotonya di situ, coba. Bapak nggak kenal, Mas. Ini Ibu, mohon maaf ini kita ada fotonya. Mohon maaf nih Pak, kita dapat informasi foto ini dari temennya Vika. Waktu Bapak lagi satu mobil sama Vika. Boleh saya lihat Mas? Ini satu mobil sama Vika Ibu, dia bukain pintu Bapak ini. Enggak Ibu, kita cuma mau nanya aja Vikanya ada di mana dan Bapak ini kenal Vika di mana. Ini soalnya ibunya Ibu. Tahu Pak, di mana? Ini ibunya nyariin ibunya kasihan. Ibunya nyariin Vika Pak, kasihan. Pak, selama Biarin ini bapaknya coba aku jelasin dulu semuanya Ibu. Pak, Ya. Pak, selama ini kamu bilang rapat di luar kota, bilangnya di luar kota rapat kemana? Kalau namanya foto gini, Mama jangan dengar berita begini. Ini kan bisa editan. Bapak juga itu dong. Maaf ibu-ibu enggak sedikit. Ya. Silakan. Dikiranya kita ini manfaatin dia langsung marah di situ dia ngusir kita semuanya. Mau kamu itu apa? Kamu Mas tahu nggak? Kamu tahu nggak ini saya lagi acara apa dan kamu bawa berita seperti itu? Ibu semua jadi sudah mempermalukan saya di depan orang semua. Ini acara anak saya lagi gembira.
Pintu terbuka untuk Mas. Ini suasana kita lagi bergembira, lagi mengadakan pesta anak saya. Mas keluar. Enggak, Pak. Ini coba ngapain? Saya cuma mau nanya aja, Pak. Enggak, saya mau nanya aja, Pak. Kan kita Saya cuma baik-baik. memperlukan saya di sini. Ini tempat umum loh. Ada Pak RT. Semua keluarga di sini, semua warga di sini tahu. Pak, kita ini cuma mau nanya, Pak. Saya cuma mau nanya kenapa, Oke, Pak. ini kamera ngapain di sini? Udah. Itu, Pak. Sama ibu anak saya gimana? Silahkan, Pak. Bu, saya tidak kenal. Ini foto bisa saja diedit. Enggak, itu Sekarang mah- bisa Nggak diedit. mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin editan Pak. itu, Pak. Pak, Mas, ini apa? Pak, sebentar, Pak. Itu ibunya pengen ketemu sama anaknya, Pak. Dia kan cuma pengen ketemu Ya, sama anaknya. Mas, Des, tolong. Namanya suruh. Jangan bikin saya kesal ya. Pak, saya cuma mau ngomong sama Ini ini aja loh. anak saya. Ya, sabar tuh, Bang. Bapak jelasin sekarang pelan-pelan. Kalau bapak macam-macam, bukan si abang yang saya sunat, bapak yang saya sunat. Saya nggak bodoh. Pak, sebentar, Pak. Ibu mohon maaf ini. Saya tidak maksud untuk merusak rumah tangga Ibu. Udah rusak. Ini udah rusak. Saya capek, Pak. Ini terus. Kamu jadi kecil. selama ini main sama anak kecil. Hah? Bilangnya rapat luar kota, rapat luar kota. Rapat apaan? Nggak mikir loh. Kita minta maaf sama Om Dirga, nggak ada maksud kita untuk merusak acara dia, tapi tujuan kita pengen tahu di mana Vika berada. Di situ Om Dirga marah sama kita dan dia bilang coba cari sana di daerah tempat. Sebentar, ikut saya. Sebentar, ini urusan Bapak. Pak, saya nggak ada maksud untuk Lanjutin aja. Pak, saya nggak ada maksud untuk merusak rumah tangga orang, Pak. Enggak, Pak. Saya cuma mau nanya. Saya nggak mau tahu ini acara udah rusak saya punya. Saya malu di keluarga saya. Saya malu di keluarga saya. Ya saya cuma mau nanya, Pak, ini Pak sebenarnya. Pak, enggak, Pak, gitu loh, Pak. Ini kan ibunya kasihan, Pak. Saya cuma pengen tahu di mana anaknya. Masalah Bapak sama Vika atau apa, saya tidak mau tahu. Tapi tolong ibunya pengen ketemu. Saya nggak percaya begitu saja dengan informasi yang ada. Cuman saya butuh ketemu sama Vika. Pak, di mana anak saya, Pak? Tolong, Pak. Tolong, Pak. Kita nggak ada niatan buat bikin ribut, buat bikin acara Bapak. Udah kadung malu, Bu. Kadung malu. Begini. Nanti coba. Oke. Gini, Mas Mandala. Bapak nggak bisa santai, Bapaknya makanya Saya sudah malu, Pak. Saya sudah malu. Ini undangan bukan semua relasi saya, semua keluarga di sini, semua warga di sini. Kalian datang baik-baik, saya undang. Sekarang kondisinya sudah begini. Saya malu. Kehilangan muka saya. Ya Allah. Pak, Bapak kenal dia nggak sebenarnya, Pak? Di sini. Bapak kenal dia nggak sebenarnya? Kenal Vika nggak? Tolong, Pak. Oke. Harusnya kan Mas Mandala bisa ngomong langsung. Mas Mandala tuh punya etik, punya sopan santun. Suasana saya lagi apa ini sekarang? Tadi kan, makanya tadi saya bisik-bisik sama Bapak. Saya nggak langsung ngomong di depan orang. Saya kan tadi bisik-bisik sama Bapak. Iya kan? Cuman tadi Bapak yang langsung marah. Bapak yang langsung marah-marah sama saya. Gimana saya mau ngomong baik-baik kan saya bilang tadi. Saya Pak pelan-pelan saya ngomong sama Bapak. Pak kenal sama Vika nggak? Karena kita dapat fotonya seperti ini. Nah sebenarnya Bapak ada masalah apa sama Vika? Oke. Oke Mas ya. Saya kenal sama Vika itu terakhir itu waktu kami acara dengan teman-teman saya ya. Tidak ada lebih apa-apa di acara sebuah karaoke. Astagfirullahaladzim. Tempat karaoke laki perempuan. Bisa dibayangin dong, ngapain mereka di sana? Ya, cuma sekali itu. Kemudian saya antar dia ke kos-kosan Tebet. Yang saya ingat Tebet. Udah, selesai itu sudah tidak ada lagi. Pak, itu kan benar kan akhirnya Bapak kenalkan sama anak saya. Kenapa Bapak tadi nggak ngaku? Kenapa Bapak baru ngaku sekarang? Bapak harus sadar diri dong. Anak saya masih kecil, Pak. Saya sudah mengakui ya Bu ya. Dengan amat sangat, saya minta maaf. Saya sudah mengakuinya. Saya mohon, suasana saya lagi begini, saya minta Ibu. Sama ini kamu. Masuk. Eh, Masuk. ini kamera apa ya? Woi, pergi ke
Mas gimana mas anak saya mas? Ternyata mas pengertian sama om mas. Enggak, ini kan gini Ibu, ini kan belum pasti semuanya. Ya katanya tadi Om Dirga juga bilang bahwa dia cuma kenal sekali aja di tempat karaoke. Tapi kan buktinya dia kenal, tapi dia tidak ngaku. Ibu katanya Bu. Katanya kenal, Mungkin anak saya kayak gitu, Mbak, nggak mungkin. tadi bilangnya Baik-baik. Karena katanya Vika kerja di sana apa gimana maksudnya? nggak tahu sebab pas itu nggak jelaskan apa-apa, dia cuma bilang dia kenal tempat karaoke, kemudian diantar pulang ke Tebet Barat. Tebet Barat Ibu di rumah siapa Ibu Tebet Barat? Ibu Nggak ada tahu, saudara Mbak. di sana? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Atau Ibu pernah ke sana nggak Tebet Barat? Nggak pernah, Mbak. Akhirnya kita dikasih alamatnya Vika di daerah Tebet Barat 1. Aduh mas gimana mas anak saya mas? Anak saya udah sama om mas. Saya harus gimana lagi? Saya nggak pernah ngajar anak saya kayak gitu mas. Kenapa sekarang kayak gitu mas? Tolong saya mas. Saya nggak kuat. Kita harus coba cari dulu. Kita cari tahu dulu kebenarannya Ibu. Kita jangan langsung ke... Kayaknya pingsan deh. Ibu, Ibu. tenang, Feli tenang dulu. Ini kayaknya kecapean dia. Aduh, yuk, kita angkat aja. Yuk, astagfirullahaladzim. Tapi masih nafas kan? Astagfirullahaladzim. Ibu nggak apa-apa, Ibu. Tim coba tanya deh satu orang ke orang yang lainnya dan akhirnya menemukan alamat kos-kosannya Vika. Ibu Lina sudah senang di situ, dia terharu, dia pengen peluk anaknya, dia pengen cium anaknya. Dan ternyata waktu diketok pintunya, Misi, Assalamualaikum, permisi. yang keluar di situ seorang wanita dalam keadaan tidak sadar karena minum alkohol. Dia sempoyongan di situ dan dia bilang, ada apa ini, kenapa ini? Sorry Mbak, ini kamar Vika bukan? Iya. Ibu, ini kenapa? Sama Vika. Oh, berarti Mbak pernah kenal, pernah tahu, atau mungkin Vika masih tinggal di kamar ini, Mbak? Mbak? Ngomong tahu Vika itu Mbak, jaga ya mulutnya. Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Vika itu udah ambil pacar gue. Nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Sambil sempoyongan mabuk dia di situ, dia bilang, ya Vika sama bapaknya lah. Dia disembunyiin sama bapaknya. Aduh, ini kayaknya nggak sadar ini, takutnya. Nggak bisa dipegang nih omongannya Iya, kadang. atau Mbak gimana, cuci muka dulu gimana Mbak? Mbak, kalau mau tahu minum susu dulu kali. Vika tanya aja sama bapaknya. Bu Lina kaget, dia nggak percaya bapaknya menyembunyikan sampai dia tanya langsung sama perempuan itu. Hah? Hah? Oh, iya, salah. Tanya sama Pak. Maksudnya apa, Mbak? Maksudnya apa? Tanya aja sama Pak Joni. Pak Joni? Pak Joni? Pak Joni siapa, Mbak? Siapa Joni, Mbak? Bapaknya. Hah? Bapaknya? Bapaknya siapa, Mbak? Saya mau urusan sama Vika. Bukan sama Pak Joni. Pak Joni maksudnya suami ibu. Hah? Mungkin salah kan Joni yang lain ya, Mbak? Mbak, ya? sebentar, Mbak. Ini siapa, ngomongnya apa Mbak? sih? Tanya sama Pak Joni. Pak Joni itu siapa? Joni bapaknya dia. Mbak yang bener aja Mbak. Masa Pak Joni sih Mbak? Pak Joni kan ayahnya. Nggak mungkin salah kali, Mbak. Nggak mungkin, Mbak. Iya Pak Joni suami ibu. Nggak mungkin suami saya. Mbak, sadar dong, Mbak. Mbak, ini bener nggak sih? Bisa dipercaya nggak sih? Gak tahu Mbak. Nggak tahu sama suaminya. Sekarang Mbak bilangnya di mana Mbak? Mana aku tahu di mana dia. Udah pergi sana. Mbak. Akhirnya kita buru-buru kembali lagi ke rumahnya Ibu Lina dengan harapan bisa ketemu sama suaminya. Ya, kita coba tanya sama suami Ibu, pastinya dong, Bu. Nanti coba kita ke rumah, Mas. Kayaknya suami saya ada di Kok rumah. katanya bunyiin suami Ibu, pengen bunyiin sendiri? Maksudnya apa kok diumpetin anaknya sendiri, Bu? Nggak tahu, Mbak. Coba cari tahu. Kita tanya suaminya Ibu ya. Begitu
sampai ke rumahnya Ibu Lina. Udah dekat rumahnya Ibu Lina ini teriak-teriak. Dia ngeliat suaminya lagi nongkrong di warung. Mas, itu Bapak, Mas. Pak! Anehnya suaminya malah kabur coba. Mau kejar dia dan akhirnya aku minta tolong sama tim. Kejar yang namanya Pak Joni, kejar. Pak! Astagfirullahaladzim. Pak! Tanya ngapain Bapak lari? Kenapa? Ada apa ini? Dia malah marah-marah. Kalian ngapain di sini lagi? Ini urusan keluarga saya, ngapain ini? Datang lagi ngapain lagi? Kita kan mau nanya sama Bapak, kenapa Bapak kabur, ayo? Saya nggak tahu menau. Udahlah, Bang. Ngapain juga Abang kesini-sini? Bantuin, Abang. Tadi saya dengar dari temannya Vika, katanya Bapak tahu semuanya. Udahlah, itu Vika. Masalah selesai, Bapak kasih aja informasi. Udah, saya nggak tahu menau. Bapak ini kan tahu berarti Udahlah, kalau Bapak Mas. tadi bilang. Pak Joni itu keceplosan. Dia bilang kalau anaknya sudah mandiri, sudah enak hidupnya. Dia sudah nikah sama orang kaya. Bukan kepergok. Wah, kepergok, Pak, bilang, bilang gambar Pak, kok gimana? Udahlah, Ibu. Apa yang Bapak omongin Vika tadi? udah seneng dengan orang lain, Bu. Udah nikah. Maksudnya apa? Berarti Bapak tahu Bapak dong. dikasih tahu. Berarti Bapak tahu dong ada apa ini? Bapak di sembarangan ya, aku Bapak bilang sudah udah nikah. Bapak kenapa nggak bilang Maaf, sama Bu, aku? maaf. Soalnya Bapak biar aja ibunya nyari kayak gini. Ayo Ibu, Bu naik lagi Bu. Hei! Hei, mau kejar, mau kejar. Hei, Pak, Bapak nggak kesian lagi juga, Pak? Ibu, Bapak ini Sudahlah, kenapa Bu. sih Pak lari-larian, ha? sudahlah, Bu. Kaget kita semua di sini. Loh, Ibu Lina juga kaget di situ. Dia terhentak di situ. Nikah, kapan nikahnya? Kok kamu nggak bilang? Bapak Udahlah, jahat, Bu. nggak bisa kayak gitu, Udah, Pak. si Vika udah seneng. Nggak bisa kayak gitu. Udah Bapak. biarin Gimana aja, sama biarin, ibunya? biarin, Bu. Harusnya Vika tuh Udah bilang seneng, sama biarin aku aja, kalau biarin. dia mau nikah. Nggak kayak Biarkanlah gini mereka caranya, Pak. begitu, Bu. Ngamuk di situ Ibu Lina. Coba katakan di mana, anak saya di mana? Pak, sebentar Pak. Sebenarnya kenapa? Ibunya sendiri kok nggak boleh ketemu sama anaknya? Kenapa? Sudah, Alasannya, Mas. Pak? Sudah, Mas. Ini urusan keluarga kami, Mas. Pak, tolong Pak. Pak, urusan jelasin, keluarga, Pak. terus Bapak nggak ngomong sama ibu, berarti Bapak nggak nganggap ibu ini istri Bapak selama ini? Istri saya. Lah terus kenapa Bapak nggak cerita sama ibunya? Kita tekan Pak Joni di situ, akhirnya dia ngaku. Sekarang gimana Vika, Pak? Gimana? Sudah. Tuh Pak, Bapak hargain kenapa dong sih, Pak? perasaan istrinya Pak, hargain dong. Bapak kan lihat kondisi ibunya kayak Ini Bapak mentang-mentang itu bukan anak kandung Bapak, terus Bapak biarin begitu. Iya kan? Pantesan selama ini Bapak ngelarang saya untuk nyari-nyari Vika. Apa maksudnya Pak? Apa? Coba bilang. Tolong Pak, jangan kayak gini. Saya tuh udah cacat Pak, udah kayak begini. Kenapa Bapak kayak gitu? Bapak udah jahat sama saya, selingkuh sama saya. Saya nggak apa-apa. Sudah, Ibu, sudah, Mas. Sakit Pak. Mas, ini urusan keluarga ya, Mas. Tolong jangan ikut campur. Pak, Ibu Lina minta tolong sama kita Pak, untuk nyari Tujuannya anaknya. apa ini, Mas? Untuk ketemu sama anaknya. Ibunya lah. Bapak nggak mau ketemu sama anak Bapak. Mas dengan Ibu ini apa? Loh, bantuin saya. Saya minta tolong. Bapak kenapa nggak mau bantuin? Apa mentang-mentang Bapak ketemu sama kemarin selingkuhannya, terus Bapak benci sama kita? Kemarin sudah bikin masalah. Sekarang mau bikin Bapak masalah yang cari lagi. masalah. Bapak harusnya malu dong. Sama Ibu Luna, tapi kita mau membantu, Pak. Jangan begitu, Bapak yang cari masalah. Nah, sekarang tunjukin Pak, di mana rumahnya? Saya tunjuk. Ikut saya. Oh, jadi benar-benar tahu loh ibu Bapak selama ini. Diajak kita ke suatu tempat di situ, ya. Pak Joni di situ bilang, itu rumahnya Vika. Di mana Pak rumahnya? Yang mana Pak? Nah, pas sampai di suatu tempat, kita nggak tahu di mana itu. Kita mau diajak pulang lagi sama Pak Joni. Vika.
Ayo, Bu. Pulang, Bu. Pak. Udah tahu kan? Loh, Udah tahu kan? Pulang, ayo, Bu. Pak, ini Bapak udah ajak. Bapak udah ajak ke sini, sekarang disuruh pulang. Bapak ini aneh banget apa ini? Pulang, Bu. Sudah tahu kan, Bu? Biarin Pak, jangan Tahu kan? Joko, Joko. Udah Pak Joni gue bilang, cukup lu Pak, diem Pak. Biarin seorang ibu ketemu sama anaknya, itu hak dia. Ika, ini ibu nak. Assalamualaikum. Mbak Vika. Bu! Bapak, kenapa sih? Bapak ini ngapain? Bapak ini ngapain? Ini mau ketemu sama anak. Dorong. Pak, ngapain dia pakai bawa kamera segala? Malu-maluin tahu kalau tahu orang kantor. Sana pulang. Udah ibu nggak usah pegang ya. Mbak, ini kan ibunya, Mbak. Ini ibunya, Mbak, tolong. Mbak, ini kan ibunya. Maksud Bapak tuh apa sih? Aku udah bilang sama Bapak. Bapak itu nggak usah bawa ibu ke sini. Ya Allah. Apa masih kurang tuh selama ini transfer Bapak? Pak, transfer apa, Pak? Transfer apa? Selama ini Bapak nggak pernah jujur sama saya. Hah? Transfer? Apa ini maksudnya? Harusnya ibu itu bersyukur ya. Harusnya ibu bersyukur. Aku yang nafkahin ibu, ngerti? Jadi Mbak selama ini bantuin ibu? Iya, saya itu udah selalu transfer Bapak ini nafkahin ibu, masih kurang aja ngapain ke sini, ya? Nanti kalau tahu suami aku, malu Pak, ngerti Pak? Mbak, nggak ada selama ini bantuan ataupun transfer, Mbak. Nggak pernah nyampe ke ibu. Ibu yang selama ini kerja, tau nggak, Mbak? Jual kue. Enggak, harusnya ibu tuh yang bersyukur. Aku tuh selama ini nyari uang sendiri, Bu. Hah? Udah ibu pergi, aku nggak mau sama ibu. Ibu sama Vika, udah Bapak masih ikut campur dulu, Pak. Ini udah salah Bapak. Ibu salah Ibu tahu nggak sih, aku tuh malu punya ibu. Ngerti? Mbak, Aku nggak mau jadi orang miskin. Mbak, istighfar, Mbak. Ya Allah. Aku, Bu. Udah pergi aja. Pak, ibu pergi sekarang juga. Aku nggak mau sampai Mbak. suami aku tahu. Mbak, Udah deh, Mas pergi deh, Mas. Ini yang melahirkan Pergi. anak ini bukan lupa loh. Saya nggak mau tahu. Aku udah nggak peduli lagi sama orang tua aku. Astagfirullahaladzim, Mbak. Istighfar, Aku Mbak. nggak mau. Kenapa sih, Mbak? Kenapa? Udah, Bu, nggak usah. Ibu nggak usah ingat kayak gini ya. Aku nggak suka. Aku nggak suka. Mbak, gimana pun Pergi, juga Pak. ini ibu. Pergi, Bu. Pergi, Bu. Mbak, jangan dibawa dulu. Pergi, Bu. Bu, pergi. Udah, Mas, pergi aja sekarang. Gimana pun juga nih ibu kandungnya, Mbak, yang melahirkan Mbak dari kecil loh. Jagain, rawat. Tapi Mas nggak tahu kan? Nggak tahu kan masalah keluarga aku. Hah? Mbak, gimana pun juga ibu ini berusaha untuk berikan yang terbaik loh. Walaupun keadaan ekonominya kurang, semuanya serba nggak punya. Enggak, Mas. Tapi dia tetap sayang sama Mbak. Apa? Ibu aku tuh selama ini cuek, Mas, sama aku. Dia nggak pernah peduli aku. sama Bang Adi dia tuh nyariin Mbak terus, tau nggak? Nyariin dari mana, Mbak? Nyariin dari mana? Dia aja aku nikah, dia nggak datang. Dia nggak tahu. Emang Bang ngabarin? Tapi Bang Mbak ngabarin, mana ngabarin? Harusnya aku ngabarin, dia udah tahu sendiri. Ibu nggak tahu kamu nikah, nggak tahu. Nggak usah pura-pura, Bu. Aku tahu Bapak nggak semuanya. bilang apa-apa. Ibu tuh cuma acting aja, ya kan? Udah, Bu, nggak usah gini, Bu. Pergi. Udah, cukup. Kenapa dia kayak gitu?
bukan untuk kita, untuk kita mencari. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu terbukti. Mungkin untuk dilukai ku tak terbiasa. Di saat ku terluka kau tampak biasa.